Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Ananda Sakib Haryawan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat bagi pembaca dan pendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan. Adapun sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Leko Pancing kepada Bapak Kaludin, waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Al-Ustaz yang insyaallah akan membantu berikan nasihat agama pada malam hari ini, yang telah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Dusun Sentosa Hafiz Al-Quran, yang saya hormati beserta seluruh santri-santrinya dan pengajarnya yang sama-sama saya banggakan. Dan yang saya hormati Bapak Bimas Desa Leko Pancing, Bapak Kepala Dusun Sentosa, Pak RT, dan yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat Dusun Sentosa yang sempat hadir, yang sama-sama saya hormati. Dan yang terlebih-lebih saya hormati
seluruh orang tua santri yang insya Allah pada malam hari ini mungkin semuanya hadir untuk mengikuti acara kita pada malam hari ini. Yang saya hormati anak-anak saya, para santri, alhamdulillah pada malam hari ini sudah selesai mungkin untuk 1 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan berberkah buat kita semua. Pertama-tama marilah kita tentunya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab karena rahmat dan hidayahnya lah sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mubarak ini, yang insya Allah kita akan mengikuti beberapa rangkaian acara pada malam hari ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan Nabiullah Muhammad SAW sebagai nabi dan suri tauladan kita, di mana beliau Nabi besar Muhammad SAW telah menggulung tingkat-tingkat kebatilan di muka bumi ini, dan alhamdulillah telah membentangkan sejarah-sejarah keimanan di muka bumi ini, sehingga alhamdulillah Islam pada saat ini sudah mencapai kejayaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kami mungkin tidak terlalu panjang lebar, karena Pak Ustaz sebentar insya Allah akan membawakan ceramah agama dan memberikan kita nasihat agama. Kalau saya cuma sedikit bedanya dengan Pak Ustaz, saya juga harus menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemerintahan kami, perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan daerah. Yang mana yang pertama Bapak Ibu, alhamdulillah pada tahun ini kita sudah diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah puasa dan salat tarawih. Kalau tahun kemarin Bapak Ibu, saya sama Pak Polisi dengan tentara tidak berani masuk masjid. Ada larangan. Kami sendiri yang menempel di masjid, maka kami tidak berani masuk. Alhamdulillah pada tahun ini puji syukur kita harus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada pemerintah karena sudah diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah kita, namun tetap pakai protokol kesehatan, yang mana itu Bapak Ibu tetap wajib memakai masker. Dan alhamdulillah tadi sudah kita bagikan masker bagi yang tidak pakai, nanti kalau keluar naik motor pakai ini supaya menghilangkan juga debu. Karena jujur saja Bapak Ibu, saya secara pribadi dan mungkin masyarakat sudah tidak terlalu percaya namanya corona, tapi justru sekarang pemerintah menekan. Kami diperintahkan untuk mengadakan posko PKM, pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Contoh, sebenarnya ini tidak boleh seperti ini, dibatasi mungkin sampai 50 Pak Ustaz. Tapi karena kita sudah tidak percaya itu dan tidak siang harinya juga, mungkin tim COVID dari kabupaten atau dari provinsi tidak terlalu memantau. Kalau kami sebagai ketua dengan beliau sebagai pendamping kami memberikan keleluasaan untuk malam hari ini. Yang jelasnya kita memakai protokol kesehatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami berterima kasih kepada pimpinan pondok pesantren Tahfiz Al-Quran di Dusun Sentosa ini. Karena kenapa Bapak Ibu, selama pondok pesantren ini hadir di tengah-tengah kami, banyak sekali membantu kegiatan kami di Dusun Sentosa ini, termasuk di seluruh desa Leko Panci. Dan alhamdulillah berkat beliau ini, pimpinannya di sini sering memberikan nasihat kepada kami semua, bukan di Dusun Sentosa saja tapi menyebar ke desa Leko Panci. Karena itu kami juga dari pemerintah desa mempunyai inisiatif kemarin, setelah kami komunikasikan dengan semua aparat dan stakeholder yang ada di desa, kami kemarin memohon bantuan Pak Ustaz untuk menjadi imam dusun di dusun ini. Dan alhamdulillah beliau menerima dengan senang hati dan berjanji untuk membantu kami. Itulah suatu kebanggaan buat kami. Dan beliau lagi bukan lagi miliknya anak-anak kita ini, tapi milik Dusun Sentosa dan desa Leko Panci.
Dulu yang dikasih nasihat cuma santrinya, sekarang seluruh warga kami di Desa Leko Pancing ini, alhamdulillah Pak Ustaz sudah banyak memberikan motivasi dan dorongan masalah agama kepada kami di Desa Leko Pancing ini. Itu suatu penghargaan buat kami dan ucapan terima kasih seluruh warga masyarakat Dusun Sentosa kepada Pak Ustaz. Dan kami juga berdoa mudah-mudahan pondok pesantren ini setiap tahunnya akan bertambah meningkat dan insya Allah melahirkan santri-santri untuk masyarakat yang ada di Dusun Sentosa ini. Karena saya lihat ini yang santri yang berhasil dari luar, masih sebagian kecil warga kami yang ikut menekuni pendidikan Al-Quran di tempat ini. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang pondok pesantren ini semakin berjaya dan semakin mendapat perhatian dari masyarakat kami yang ada di Desa Leko Pancing ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu, saya juga mewakili pemerintah desa beserta seluruh stakeholder yang ada di desa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang tua santri diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan limpahan pahala yang berlipat ganda di hari kemudian. Dan apa yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini akan senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapat balasan di hari kemudian. Itu mungkin dari saya. Terus yang terakhir, kami juga berpesan, mungkin sebagian besar ada warga Dusun Sentosa di tempat ini. Kami dari pemerintah desa cuma mengingatkan bahwa sekarang sudah pertengahan bulan puasa, kebiasaan kita kaum muslimin dan muslimat mengeluarkan zakat fitrah. Kami cuma mengingatkan ini sudah mungkin mulai dari kemarin sudah ada beberapa warga yang mengeluarkan zakat sesuai dengan anjuran agama kita. Karena ini sangat penting Bapak Ibu, karena sudah pertengahan dan menjelang kita berada di fase kedua. Fase kedua bulan suci Ramadan itu Bapak Ibu adalah menggugurkan segala dosa. Apabila kita melaksanakan ibadah ini dengan ikhlas, takwa, insya Allah dosa-dosa kita bisa berguguran sedikit demi sedikit. Dan insya Allah sampai di hari ke-30 kita menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya, insya Allah kita akan kembali seperti orang yang baru dilahirkan di muka bumi ini, dibebaskan dari segala dosa, insya Allah, amin. Itu mungkin dari kami, dan insya Allah mungkin Pak Ustaz nanti akan banyak memberikan wejangan kepada kita semua. Manfaat bulan suci Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Apa yang disampaikan Pak Ustaz mudah-mudahan berberkah bagi kita semua. Sekali lagi kami pemerintah desa mewakili mengucapkan selamat kepada anak-anak santri saya yang telah berhasil. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya lebih berhasil dibanding tahun ini. Itu dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Leko Pancing yang telah sempat memberikan sambutannya kepada kita semua. Melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Mudir Mahad Sayyidina Ubay bin Ka'ab kepada Al-Ustaz Mujahidin Al-Haq SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Yang kami hormati Ustaz Arfan Muhammad Elsi, yang kami hormati Pak Desa, Pak Dusun, Pak Binmas dan Pak RT, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, wali santri kami, juga yang kami sangat muliakan dan kami banggakan, santri-santri kami, santri putra dan santri putri Pondok Tahfiz Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di malam hari ini adalah malam ke-17 Ramadan, bertepatan dengan nuzulul Quran.
Juga alhamdulillah santri kita Masya Allah berjuang setiap tarawih mereka membaca 2 juz ya. Jadi mereka tarawih 20 rakaat dan membaca 2 juz setiap malam. Sebetulnya malam 15 sudah khatam ya, tapi diundur-undur supaya bisa ketemu dengan malam Nuzulul Quran di malam ke-17 ini. Dan alhamdulillah tadi kita saksikan itu tadi yang imam sebetulnya bukan dari luar, dari Kecamatan Tandamiri. Iya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah di tahun ajaran 1442 ini kami mendapatkan banyak bantuan dari Desa Duku Pancing, terutama dari Pak Desa dan Pak Dusun yang senantiasa memotivasi kami di sini, memberikan masukan-masukan dan arahan-arahan terhadap kami, sehingga alhamdulillah 1 tahun berjalan tanpa terasa dan tanpa gangguan apapun, tanpa kendala, dan alhamdulillah kita saksikan bersama santri kita bahagia semua, sehat semua, tidak ada gejala COVID yang menimpa mereka ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah sekarang tibalah akhir daripada tahun ajaran 1442-1443 Hijriah ini. Kami selaku pengurus Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sayyidina Ubin Ka'ab kembali menyerahkan atau mengembalikan tanggung jawab yang pernah diamanahkan kepada kami selama 1 tahun ini. Kami kembalikan kepada orang tua wali santri. Alhamdulillah santri di sini terjaga sholat 5 waktunya secara berjamaah dan tidak ada yang berani untuk tertinggal karena pasti ada konsekuensinya. Alhamdulillah selama santri di sini sholat tahajudnya terjaga, sholat duhanya terjaga, bahkan selama bulan Ramadan ini bacaan Al-Qurannya itu sudah 3 kali khatam. Ya, sudah 3 kali ditamat bacaan Al-Qurannya, ditambah dengan tamatnya selama tarawih, jadi sudah 4 kali. Mudah-mudahan itu semua menjadi pahala bagi orang tua wali santri, juga kepada santri itu sendiri. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dengan singkat. Pertama, alhamdulillah selama tahun ajaran 1442-1443 Hijriah ini ada beberapa pembangunan yang kami mulai. Pertama, rumah Ustadz, dan alhamdulillah diselesaikan dalam waktu 2 bulan, sudah diselesaikan dan sudah ditempati oleh santri-santri dan ustadz-ustadz sendiri. Rumah yang kayu ini, ya, lantai atas itu dipakai untuk santri, kemudian lantai bawah dipakai untuk ustadz dan kantin. Bagian depannya kantin, bagian belakangnya dipakai untuk ustadz. Ini semua adalah bantuan dari bapak dan ibu sekalian. Ya, amal jariah tak ini, amal jariah tak, tidak mungkin kami sepelekan, tidak mungkin kami khianati. Yang kedua, alhamdulillah sumur bor, ada 2 sumur bor yang kami bangun selama tahun ajaran ini dan yang kami gali selama tahun ajaran ini, dan alhamdulillah airnya sudah aman, sudah lancar, tidak ada kendala lagi dalam masalah air. Meskipun di awal pertama kali kami kesini sangat terkendala, sampai-sampai santri turun ke masjid, ya kondisinya turun ke masjid untuk cari air, bahkan kadang mandi sampai ke perairan di luar, itu ada 1 kilo dari sini untuk mandi di tahun ajaran yang lalu. Alhamdulillah sekarang air sudah aman, sudah nyaman, dan santri bisa mandi semau mereka, tapi dibatasi ya 2 kali sehari maksimal. Iya. Kemudian terakhir yang kami bangun adalah asrama santri. Ini akan diperuntukkan untuk tahun ajaran depan 1443-1444 Hijriah, karena alhamdulillah ini selama tahun ajaran ini kami menerima santri baru, dan santri baru yang sudah terdaftar untuk putra itu ada 12 santri. Ya, kuotanya 20, yang sudah mendaftar ada 12 santri dan sudah diterima. Bukan dari luar semua, alhamdulillah sudah ada juga dari Dusun Sentosa yang mendaftar dan sudah kami terima, alhamdulillah. Ya. Ini mungkin yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi motivasi bagi kita semua dan menjadi semangat bagi kita semua untuk senantiasa mendidik anak-anak kita. Terakhir sebelum saya tutup,
salah satu program di tahun ajaran ini adalah pembebasan lahan 3.000 meter persegi di belakang WC, belakang halaman belakang. Ya, insya Allah itu kami akan bebaskan, luasnya 3.000 meter persegi. Dan alhamdulillah sudah beberapa yang masuk. Mudah-mudahan dimudahkan, mohon doanya dari Pak Desa, Pak Dusun, Pak Bimas, dan juga para alim ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan pembebasan lahan tersebut sehingga bisa ditempati oleh santri putra, santri putri yang sekarang masih berada di luar Kecamatan Tandragili di Macopa. Ya, mudah-mudahan kami juga dalam waktu dekat mungkin akan mencari lokasi yang tepat untuk ditempatkan oleh santri putri Pondok Tahfiz Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Itu mungkin yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan yang beliau sampaikan semoga manfaat bagi kita semua. Amin. Takbir. Takbir. Baik, para hadirin hadirat rahimakumullah, melangkah ke acara selanjutnya, yaitu mau'izatul hasanah dan tauziah yang akan disampaikan oleh Ustaz Arfan Muhammad LC. Namun sebelum menyampaikan, saya izin untuk membacakan biografi singkat beliau. KBS Asarin Tertibu. Beliau lulusan aliyah Darul Hufaz aliyah. Kemudian beliau melanjutkan belajarnya ke pesantren Sragen Dar Al-Wihdah di Jawa Tengah, pesantren tahfidz Quran. Beliau menghatamkan Quran dari tahun 2000. Kemudian setelah dari Sragen, beliau melanjutkan studinya ke Jamiah Al-Bir selama 2 tahun. Jamiah Al-Bir selama 2 tahun. Setelah dari Al-Bir, kemudian beliau pergi ke Bandung, ke Ma'had Imarat. Beliau belajar di situ. Setelah dari Bandung, beliau terbang ke Mesir, ke Al-Azhar Kairo. Di sana beliau menuntut ilmu selama 5 tahun. 5 tahun di Mesir, kemudian pulang ke Indonesia. Di Indonesia beliau mendirikan pesantren Pondok Tahfiz Al-Hidayah. Sampai sekarang santrinya sekitar ada 40 kurang lebih. Mungkin itu saja biografi singkat beliau yang saya sampaikan. Maka mari kita sama-sama dengarkan mau'izatul hasanah dan tauziah yang beliau sampaikan kepada beliau Ustaz Arfan Muhammad Kasih, pimpinan Pondok Tahfiz Al-Hidayah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'd. فيقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك، وفي رواية فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي
alaihi wasallam. Dan kami muliakan Mudirul Ma'had Ustaz Mujahid. Dan kami muliakan Kepala Desa Dusun, Dimas, tokoh masyarakat, dan hadirin hadirat para wali santri dan santri-santri yang insyaallah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dengan bulan Ramadan. Ini bulan Pak, kalau kita mau dapatkan keistimewaannya sangat banyak, tidak bisa dihitung, tak terhingga. Bahkan kata Nabi, ini puasa, ini bulan Ramadan, la mithla laha, tidak ada duanya, tidak ada tandingannya. Tena sangkaman dan agama Makassar kan. Kalau kita tahu fadilahnya Pak, cuma kita umat Islam sekarang tidak terlalu paham. Lebih paham gitu keutamaannya, bagaimana dunia harganya ini. Ibu biasa harganya ini, kompor harganya ini, lemari ini kita. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Ramadan, sampai dalam riwayat di sini kita mungkin dengar naumus shaim min ibadah. Tidurnya saja orang yang puasa sudah Allah anggap dia ibadah. Baru tidur tak istirahat tak, tidak apa-apa, tidak apa sudah istirahat, tidak ada kita bikin. Itu Allah sudah hitung pahala. Bagaimana kalau sedekah dalam Ramadan, mengaji setiap hari, zikir setiap hari, itu kira-kira bagaimana? Tidur itu saja. Bangga kata Nabi, wasamtuhu tasbih, diam tak saja di Ramadan, ini Allah hitung kita bertasbih. Bayangkan Pak, diam tak gini, ini jadi gini. Nah itu kalau bertasbih, ya bagaimana? Hebat sekali Pak, dalam hati Allah. Bagaimana kalau 3 juz? Berapa juta turun Al-Quran Pak, Masya Allah. Dikali, bulan Ramadan tidak bisa dilipat gandakan. Wa amaluhu mudha'af, amalnya yang orang beribadah dilipat gandakan 700.000 sampai lebih daripada itu. Hebat sekali bulan Ramadan. Makanya ketika Nabi datang Jibril salam, Jibril wahai Nabi, aminkan ini nak, yang kau tidak aminkan memang bi. Apa dengan Jibril wahai Nabi, aminkan celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan namun tidak mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah. Maka langsung Nabi katakan amin. Mananya apa di Allah Subhanahu wa taala? Orang mendapatkan bulan Ramadan tidak dapat rahmat kasih sayang dari Allah. Hai jangan mau di bulan Ramadan tidak dapat rahmat, bagaimana bulan Ramadan? Bisa kita bayangkan. Maka bulan Ramadan di Allah Subhanahu wa taala bulan kemuliaan. Tidak ada di bulan kemuliaan di atasnya Ramadan. Tidak ada kebaikan selain. Saya katakan ini corona sebenarnya di bulan Ramadan tidak ada. Adapun kalau ada stop dulu. Karena kenapa? Allah sendiri saja menutupi neraka. Saking murahnya, tidak ada penyakit. Allah buka pintu surga. Bayangkan. Semua ini keberkahan ini, bulan ini angin-anginnya apanya semua. Ini berkah Ramadan, tidak ada penyakit. Makanya harus semangat ibadah, semangat mengaji, semangat ibadah, semangat sholat. Biasa suka kalau bulan lainnya apa satu saat. Boleh dulu nih Pak kalau saya. Boleh kalau satu saat. Sekarang Pak Masya Allah sampai masa di belakang. Allah yang terima keberkahan bulan ini, kesempatan. Makanya para tabi'in dulu Masya Allah seperti Imam Syafi'i, kalau mengaji itu 2 kali khatam dalam 1 hari. Di siang hari 1 kali, di malam hari 1 kali. Bisa bayangkan kalau Imam Syafi'i buka Qurannya di di malam hari sampai sebuah hari tertutup. Mananya Pak tidak tidur. Kata ngorok. Bahkan berwayat dalam kitab
Dulu Mansur Aisyah pernah mengatakan, ketika Rasulullah SAW masuk Ramadan, Nabi tidak pernah berbalik di tempat tidurnya sampai selesai Ramadan. Ketika terus setiap malam, bayangkan. Bahkan kata Aisyah, Rasulullah ketika masuk Ramadan, apalagi dalam Ramadan ini diikat ini pinggangnya, sarungnya diikat kuat-kuat supaya apa? Supaya lama berdiri. Ketika si imam salat, satu lama nih. Mungkin apa-apa. Ini maknanya kita di rumah Allah, kita masih demam. Iman kita masih masya Allah dalam Allah. Kapasan saya cuma 1 juz 2 juz mana baca. Dan di sini kita Ramadan saja yang ada. Setelah Ramadan, saya malas lagi tidak ada yang tahajud. Yakin nggak Pak? Setelah Ramadan ini tidak ada yang tahajud, tidak ada yang sholat malam. Kecuali yang Allah beri kita rahmat sama dia. Tapi semangat terhadap berjamaah, semangat orang semua ibadah. Kesempatan Allah berikan. Apalagi berarti Syahrul Quran. Kata Nabi, ini bulan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini bulan 4 kata Allah. Bulan diturunkannya Al-Quran, hidayah petunjuk bagi manusia, syifaan, bahkan menjadi penyembuh segala penyakit bagi manusia. Ya baru sakit-sakit Pak Tabe, sebenarnya obatnya terus ke dokter. Jangan ke dokter, ke rumah sakit. Cukup Al-Quran, bacakan Fatihah, salawat selesai. Syifaan semua penyakit Al-Quran Pak, Masya Allah. Penyakit apa saja, mulai dari penyakit ini sampai setan-setan semua habis. Kalau ada anak anak kecil tak, gelisah-gelisah kalau malam, bacakan 3 kul selesai nih. Apalagi sekian pagi, tinggal kita pegang begini baca Fatihah 7 kali selesai. Tiupkan Fatihah kalau istri perut, tiupkan Fatihah selesai. Mikul lidah ini sampai semua penyakit yang Al-Quran. Cuma tidak paham nih. Orang Arab yang paham begini-begini. Kita lebih paham ke dokter. Kalau sakit nanti langsung dokter, ingat dokter, ingat Pak Ani. Kita Masya Allah, kita Al-Quran ini semua penyakit. Iya. Maka santri sehat-sehat insya Allah. Bikin niatnya bagus santri ya. Niat karena Allah Taala. Tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ini malam ke-17 dengan singgung sedikit Nuzul Quran. Sebelum Allah Subhanahu Wa berikan wahyu kepada Nabi Pak, Masya Allah, ini Nabi sering berhalwat, sering menyendiri di Gua Hira. Mulai bertahun-tahun bulan Nabi. Kita lihat keadaannya umat pada saat itu, Masya Allah. Ini Arab pas sebelumnya Arab. Al-Arab wa syaddu kufr wa nifaq. Ini Arab. Tidak ada orang yang paling jahat, yang paling bejat kecuali Arab Makkah. Di dunia ini Pak, di dunia. Sebelum datangnya Islam, di sana semua ada, pertarungan semua ada. Kalau orang mau berjudi Pak, Masya Allah, ibu hamil di pelapurnya, bertarung laki-laki atau perempuan. Bayangkan Pak, saking hebatnya dulu. Kalau berjudi ya Allah, kalau minum ini bukan pakai gelas, apa pakai minum, tengkorak manusia. Saking hebatnya dulu tuh, ucapnya dulu orang Arab. Kenapa juga Allah tidak turunkan Al-Quran di Makassar? Tidak ada rumahnya Makassar, kejahatannya tidak ada ji. Dia pembunuhan. Kalau perang pas satu suku sama lain, baku habisi. Biasa kalau pembunuhan bikin biasa, kalau pembunuhan biasa ji, tidak bukannya masalah, karena terbiasa mereka perang antara suku. Kan satu orang ji, satu lipat ji. Apa tuh ji lipat satu orang ji. Kalau mereka satu suku mantong, baku benci, baku ompak. Tapi sudah datang Islam, Masya Allah. Islam ini rahmatan lil alamin. Santri rahmatan lil alamin, rahmat kepada semua makhluk. Jangan kepukul di kucing, jangan kepukul semut, jangan cabut-cabut rumput yang dipakai, jangan petik-petik daun. Karena ini mendoakan orang yang berpuasa. Bayangkan Pak, kata Nabi, hatta al-hitan, sampai bulu yang ada di lautan mendoakan orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dia berpuasa. Bahkan kata Nabi,
sampai malaikat itu semua mendoakan orang yang berpuasa sampai berbuka. Semua malaikat mendoakan. Ada yang tahu dari malaikat? Kasih hadiah. Tidak bawa ke dia. Tahu dari malaikat santri? Tahu dari malaikat? Ada yang tahu dari malaikat? Pertama dari malaikat, ya Allah, ampuni orang yang berpuasa, ampuni dosanya. Yang kedua, rahmati orang yang berpuasa. Dua itu doanya malaikat, rahmati semua. Ampuni karena dua intinya. Kalau sana rahmati bagi Allah, ampuni bagi selesai perkara. Surga kami untuk. Betul? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Datang Islam di Gua Hira. Jibril datang kepada Nabi ketika Rasulullah SAW masih dalam keadaan berhalwat. Nabi langsung datang. Ya Muhammad, Rasulullah Iqra. Saya tidak bisa apa-apa. Mana Nabi Khalid, saya tidak bisa apa-apa. Yang lagi di dalam riwayat di ayat cekan. Sampai Nabi SAW malu lagi. Kedinginan Nabi ketakutan. Bukan karena musim dingin, bukan, tapi karena ketakutan mantongi. Sanulqi alaika qawlan thaqila. Ini Pak, agama ini tidak mudah. Sampai kata Allah katakan, saya akan turunkan kepadamu itu perkataan yang berat. Berat. Mananya Pak? Jarang orang yang memang agama ini Pak. Jarang orang yang betul-betul paling sekali orang yang memberikan hidayah. Karena berat gitu. Maka Nabi berulang sampai 3 kali. Maka Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Besarkan Tuhan yang telah menciptakan. Sampai 5 ayat itu, maka Rasulullah SAW langsung pulang. Kedinginan dengan rasa takut. Ini beberapa kali Nabi takut, Nabi kedinginan, rasa takut, pokoknya ngal lagi. Sebenarnya kepada Khadijah, kata Rasulullah, wahai Khadijah, selimuti dia. Kedinginan takut bukan karena kenapa? Takut sama mantomi, mana lagi? Kemudian Jibril Pak datang, tapi Jibril datang dengan muka manusia, bukan dengan Jibrilnya. Kalau dengan aslinya bahaya, bisa lari, langsung pingsan. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah itu hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Masya Allah mulai berfikir. Turun lagi ayat yang telah yang mudaththir. Tidak lama kemudian turun itu ayat yang mudaththir, wahai orang yang berselimut, bangun. Belum apa-apa, disuruh lagi dakwah. Belum apa-apa, disuruh bangun. Sampaikan agama. Tumfa'andir, warabbuka, besarkan Tuhanmu, wahai Muhammad. Setelah itu Rasulullah SAW berwayat melipat-lipat dunia, kemudian mengatakan tidak ada istirahat saya bagi ini. Istirahat tidak ada lagi bagi Nabi setelah dia manakan Allah Subhanahu Wa Taala itu wahyu. Nabi SAW Pak dengan dakwahnya pertama luar biasa. Mulai sedikit diajak. Abu Bakar mulai diajak masuk Islam. Abu Bakar, ya Rasulullah, apa kerjamu setelah masuk Islam? Kerja dakwahku juga. Jadi dakwah dalam Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya kerja atas semua. Termasuk bapak, ibu-ibu, ulama, kerja atas semuanya. Mananya apa? Dakwah ini di mana saja, kapan saja harus dilaksanakan. Kenapa anda khidmat yang tahu sampaikan agamanya? Habis. Sama seperti santri, kalau tidak ada nasihat dari ustadznya, tidak ada arahan dari ustadznya, kacau balau di santrinya. Tapi Pak, lampu-lampuan, lampu merah, lampu hijau, kalau di danau, lampu merah ya, coba lampu merah terus kita langgar ke bank. Ini nasi lampu-lampu orang motor. Ini kalau tidak aturan. Makanya agama ini datang aturan. Buat apa? Buat kebahagiaan kita. Banyak di umat Islam menganggap aturan Allah ini agama dan society. Sampai bisa tahu antara bisa masyarakat. Entah bisa mengenai bida, sampai makiseng. Nganu makiseng. Nacipul makiseng, puasa makiseng. Naudzubillah. Ini orang yang Allah tidak kasih hidayah. Justru agama menjadikan kita kebahagiaan di akhirat. Di dunia saya memberikan kebahagiaan, pahala. Bagaimana di akhirat? Maka jadikan agama yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala maksud hidup kita. Makanya Al-Quran pedoman hidup. Apa Al-Quran? Pedoman hidup. Kata Nabi, siapa menjadikan Al-Quran pedomannya, sarahu ila jannah, maka
dijadikan, diseret dia ke dalam surga. Makanya Pak, ini orang tua di belakang ibu bersyukur Ki. Yang pertama kali masuk surga nanti bukan anak tetapi kitanya. Orang menghafal Quran Pak, masya Allah, orang menghafal Quran ini, wah dari pahalanya jangan Ki bilang. Mau kita tahu pahala tak? Kedudukan tadi akhirat orang tua yang jadi karena hafal Quran, mau tahu? Kata Nabi, barang siapa yang membaca, yang menghafal Al-Quran, di sini belum semua ulama ada mengatakan ya berapa juz sampai 30 juz, itu syaratnya 30 juz. Kemudian menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang haram dalam Al-Quran, maka syafaatnya itu dari kiamat itu bisa natarik keluarganya 10 orang masuk dalam surga, walaupun kulluhum qad wajib, benar kata Nabi, walaupun semua itu dalam neraka nih, tapi bisa natarik satu-satu. Ya, nama kau, ini boleh, nanti boleh, dengan doi. Masya Allah, syafaatnya 10 orang. Bayangkan, bakal riwayat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemuliaan mahkota kepada orang tuanya, diberikan khusus. Kata Nabi, "Dawu ahsan min syams." Itu mahkotanya lebih terang daripada cahaya matahari. Kata Nabi, bila matahari itu diletakkan di rumah kalian, bagaimana pendapatmu? Orang tua mulia tahu. Itu kalau kita jadikan mata menghafal Quran. Satu mukodong. Itu sendiri berapa kakak? 3.000. Satu rumah mau satu penghafal Quran. Berapa penghafal di sini? 3.000 orang. Bayangkan Pak, kalau kita mau jadikan anak satu orang mau, jangan banyak-banyak. Jangan sampai tidak ada, jangan sampai tidak anak tidak menghafal Quran satu orang. Kalau kita tidak bisa Bapak, kenal dulu maki, ya sibuk kita untuk apa? Ya anak tak sih jadikan. Tidak bisa anak ya cucu tak, ya cucu ya cinta. Kalau tidak mata lagi. Hari ini Pak bangga orang kalau anak jadi bupati, bangga nih jadi kepala desa, teman polisi. Bangga orang kali ini Pak orang tuanya, tapi anak bangga orang yang anak jadi penghafal Quran, jadi ahli agama, jadi ahli dakwah. Jarang orang bangga hari ini. Maknanya Pak, kita berarti kita tujuan kita bukan akhirat tapi dunia. Sayang, dunia ini sedikit sekali, tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Nah, tujuan kita perbaiki Pak dalam hati Allah, ibu sudah diletak. Jadi karena tadi ada di akhirat. Jangan jadikan ini dokter, jangan jadikan jangan mi. Ada dokter, ada polisi, ada polisi. Jadi kalian apa? Walaupun dokter kita bela agama ki, benar kita bersama. Kepala dinas ahli agama baik saat di atas. Orang maros ahli agama baik maros. Ini dasar. Ini bagus sekali di bentuk mati Allah, masya Allah. Nanti ini menghafal Quran ya. Bahkan ada riwayat lain, nanti pada kiamat Allah berikan paket kebesaran orang tuanya, diberikan paket kebesaran, mahkota besar dan besar. Kemudian di atas mimbar yang bercahaya di atas tempatnya orang tuanya. Taban orang tuanya, ya Allah, kenapa sedih begini kenapa? Padahal sholatku, yang bagi bilang deh. Mengajiku baik kalau satu hari mengaji ya, sedekah ya paling ke pasar ke ibu ya, cicak dan sareng orang sedekah. Tapi kenapa yang diberikan seperti ini? Maka apa kata Allah? Wahai ibu, wahai bapak, itu dulu karena anakmu kau jadikan penghafal Quran, sehingga kamu dimuliakan seperti ini. Jadi Pak, ini orang Quran jangan disia-siakan. Pokoknya sampai habis Quran sampai 30 juz. Yang keluarkan dari pondok sini sampai selesai. Dan kecil begini bukan Quran, masya Allah, bangga tak orang tuanya, woi. Dikubur nanti mati tidak ada mata. Orang tua anak tak setiap mengaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap mengaji. Satu orang setiap mengaji. Derajat tadi, banyak dosa di perbaiki nih, mengaji dari satu perbaiki. Itu stop masuk perbalu. Mulai stop jadi perbalu. Naik terus. Sampai ada 30 juz, di surga nih. Dia masuk dalam surga karena anak tak.
Coba beng anak tak ahli dunia beng. Coba anak tak dunia mengaji ji. Sampai ji, masih terlambat bagi sampai biasa. Kadang tiba-tiba bekerja sampai kan selesai tugasku. Ini masih kerjaan di kantor ya. Bagaimana mau doa orang tuanya dirinya saya tidak doa bagaimana orang tuanya. Itu doa diterima. Anak soleh terima doanya ketika wawaladun soleh kata Nabi. Anak itu diterima doanya kalau dia soleh nih. Kalau tidak soleh minta maaf tidak terima doanya nanti. Dikubur sesaki. Kita ambil air kan, kita ambil kasih kiwam, kita ambil kasih ini dan sebagainya. Tahu-tahu mati tidak pernah kita doakan, tidak ada macam Fatihah. Si dunia terus, dia saya tidak mengaji, dia saya tidak terlambat sholatnya. Bagaimana untuk orang tuanya? Jadi rugi kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari masya Allah di desa ini 3.000 kakak masya Allah satu orang menghafal Quran, satu orang 3.000 orang menghafal Quran. Kita mau jadikan ini kampung Quran betul. Semua orang masalah orangnya semua soleh sehingga diberkah datang. Kenapa bulan Ramadan diberkah Pak? Kenapa tahu? Karena amal soleh tak semua ini. Jarang orang maksiat, jarang sedikit maksiat Arab sedikit. Itu karena kebiasaan tadi. Ya. Tapi rata-rata orang soleh semua orang, maka Allah berikan keberkahan. Walau anna alal Qur'an wa taqaw la fatahna, janji Allah pasti kami akan berikan keberkahan dan langsung dari bumi berkah karena harta. Makanya semakin banyak orang menghafal Quran, dunia ini semakin aman, naik ke langit kebaikan itu kebaikan. Tapi kalau orang anak-anak rata-rata, pasti keburukan naik, yang turun pasti apa ya? Pasti keburukan turun sehingga tidak selesai perkara. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mungkin tadi ibu cukup budi, nak kena semotong mak. Nanti ini masih panjang ini, masih banyak cerita sebenarnya. Mengapa sudah capek juga kesiannya, semuanya sudah capek. Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, jadi syukur kita Pak, masya Allah. Allah jadikan Tuhan Pak, kalau desa Pak Yusuf itu membantu kita, masya Allah. Hanya di kampung Pak tergantung ahlinya di dalamnya. Kesuksesan satu kampung, satu negara, satu kota ketika di kampungnya itu sumpah fatwa aman ki. Jadi kan jadi langsung tunggu tuh baru terapan langsung tunggu tidak baik nanti. Itu kan datang. Kalau di kampung itu betul-betul semua ahli, ya ahli takwa dari Allah. Kemudian santri juga dari Allah, pulang ke Nina, masya Allah. Pulang ke dengan niat berkhidmat sama orang tua. Berapa lama? 1 bulan full, baik, senang. Pasti kita semua ini. Terus, kalau yang gendut-gendut kan ya. Bila pulang makan enak di rumah. Ya, dan bapak tahu dia masakan enak-enak. Masakan enak, supaya pas semangat ini. Nah, kemudian yang terakhir, yang hidup baik, niatkan Pak. Kalau ada yang masih ada di dalam rahim mantap, niatkan jadi orang yang betul-betul jadi hamba, doakan jadi penghafal, jadi ahli agama. Itu memang dari lahir, dari sini, dari rahim. Dan memang dari sekarang Pak, kalau ada, sehingga tunggu itu ada kan masya Allah. Kalau kita niatkan yang baik itu pasti keluar ki masya Allah. Mudah-mudahan atas semuanya Allah berikan kemampuan, mudah-mudahan. Kemudian juga pondok ini Allah berikan kemudahan sehingga keberkahan pondok ini bisa satu kampung rasakan ini Pak. Kalau saya satu malam nanti rasakan ini keberkahannya kepada para perempuan. Mudah-mudahan Allah SWT berkati saya sehingga Allah bulan ini Allah Subhanahu Wa Taala betul tadi seperti apa kayak sama seperti kita berlahir ini orang sehingga kita masuk setelah Ramadan la'allakum tattaqun. Jadi kebiasaan tak bulan Ramadan tapi kebiasaan tak bulan Ramadan dibawa di bulan Ramadan. Kebiasaan tak biasa kita sedekah, biasa kita mengaji, biasa kita tahajud, sholat tarawih. Itu juga ya setelah bulan Ramadan sama sehingga itu tadi dalam tahun kita dapat kita bertakwa setelah Ramadan sama seperti Ramadan ini. Aku boleh ada subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah mu'idatul hasanah yang disampaikan oleh Ustaz
Bapak Muhammad Kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan dari awal hingga akhir bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kami mohon kepada Ustaz Arban Darsi untuk membacakan doa keberkahan kepada beliau. Kami persilakan. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اللهم إنا نسألك ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وأنت المستعان اللهم اجعلنا من القرآن وخاصته اللهم اجعلنا من القرآن وخاصته اللهم ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا اللهم اجعلنا قرية نهضة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا اولادنا بصالحة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل اولادنا بصالحة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من فضلك وبرحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن وجعلنا نور الرحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا بفضلك وبرحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Baik, para hadirin hadirat rahimakumullah. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu pembagian hadiah kepada santri-santriwati yang berprestasi. Saya akan bacakan pembagian hadiah pertama yang akan diberikan kepada santri putra. Untuk juara 1 tahfidz putra. Juara 1 tahfidz putra dimenangkan oleh Ananda Sobir Kamil yang telah membacakan 12 juz bil ghaib tanpa salah dengan nilai mumtaz. Dan untuk juara 2 tahfidz putra dimenangkan oleh Ananda Muhammad Syawal Irwan yang telah membacakan 8 juz bil ghaib tanpa salah dengan nilai mumtaz. Dan juara 3 tahfidz putra dimenangkan oleh Ananda Fauzan Fatih yang telah membacakan 6 juz bil ghaib dengan nilai mumtaz. Maka kepada santri yang disebutkan namanya kami mohon untuk maju ke depan. Kami persilakan kepada yang disebutkan untuk maju ke depan. Dan kami mohonkan kesediaannya kepada Kepala Desa Reko Pancing Bapak Kaludin untuk memberikan hadiah juara tahfidz pertama putra, dan kepada Bapak Dusun Setosa untuk memberikan hadiah juara 2 tahfidz, dan kepada Bapak Bimas untuk memberikan hadiah kepada juara 3 tahfidz putra. Padanya kami persilakan dokumentasi. Silakan dokumentasi. Takbir.
Untuk dokumentasi dipoto. Iya. Baik, kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, pembagian hadiah kepada santri putri yang berprestasi. Yang pertama, juara 1 tahfidz putri yang dimenangkan oleh Ananda Fuada Nur Asri. Dan selanjutnya, pemberian hadiah kepada juara 1 taklim putri yang dimenangkan oleh Ananda Nur Fadilah. Kepada yang disebutkan, silakan menaik ke depan masjid, ke teras depan masjid. Dan kepada Ustazah Nadia, kami mohon kesediaannya untuk memberikan hadiah. Dokumentasinya sudah. Baik, kita lanjut pemberian hadiah selanjutnya, yaitu pemberian hadiah kepada juara 1 taklim putra kelas 1. Juara 1 taklim putra kelas 1 yang dimenangkan oleh Ananda Muhammad Syawal Irwan. Takbir. Dan juara 1 taklim putra kelas 2 dimenangkan oleh Ananda Muhammad Nur Islam. Takbir. Kepadanya kami persilakan untuk maju ke depan. Dan kami mohon kesediaan kepada Al-Ustaz Ahmad Muhammad Elsi untuk memberikan hadiah juara 1 kepada juara 1 kelas 1, dan kami mohon kesediaannya kepada Ustaz Mudirul Ma'had Mujahidin Al-Haq untuk memberikan hadiah kepada juara 1 kelas 2. Kami persilakan untuk duduk kembali. Dan itulah alhamdulillah acara demi acara telah kita laksanakan dengan baik. Semoga dari awal sampai akhir bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebenaran kata-kata yang berkesan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqdi bi hibatil wafirah li wa lakum fi darajatil akhirah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi fahhina wa fahhi 'alamna wa qarwatilana fi dina.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhiru da'wana wa tahiyyatu biha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.